Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu komponen yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Kesuksesan Islam dalam menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama mayoritas merupakan prestasi luar biasa. Dilihat sejak dimulainya proses penyebaran Islam itu sendiri, di Indonesia belum terdapat suatu metode atau organisasi dakwah yang dianggap cukup mapan dan efektif untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Pendidikan Islam merupakan pewaris dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran dasar agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana dijelaskan bahwa dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka Al-Quran dan Hadislah yang menjadi fundamentalnya. Menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keyakinan semata, namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman pertama dalam Islam, Al-Quran tidak ada sedikitpun keraguan padanya. Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya, baik dalam pembinaan aspek spiritual maupun aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran hadis sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Kemudian pedoman tadi dikembangkan dalam pemahaman para ulama dalam bentuk qiyas syar'i, ijma yang diakui, ijtihad, dan tafsir yang benar. Dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagat raya manusia, masyarakat, dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak dengan merujuk kepada kedua sumber asal yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pokok. Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Sebagaimana pendapat Yunus yang menjelaskan bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia. Dalam perjalanan yang panjang itu pun, sejarah pendidikan Islam selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang berbeda-beda dengan mengikuti situasi dan kondisi perjalanan tersebut. Pendidikan Islam dimulai sejak kedatangan Islam ke Indonesia, namun secara pasti tidak diketahui bagaimana cara pendidikan pada masa permulaan Islam di Indonesia, seperti tentang buku yang dipakai, pengelolaan, dan sistem pendidikannya. Yang pasti pendidikan Islam pada waktu itu telah ada dalam bentuk sangat sederhana. Pendidikan Islam di Indonesia masa Orde Lama. Pendidikan Islam bahkan menjadi tolak ukur bagaimana Islam dengan umatnya telah memainkan perannya dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, dalam rangka menelusuri sejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan periodisasinya, tidak mungkin dilepas dari fase-fase yang dilaluinya. Fase yang dibahas dalam pembahasan ini adalah fase pada masa setelah kemerdekaan Indonesia atau masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1965. Nah, di sini akan menjelaskan dua bab, yaitu yang pertama kondisi setelah kemerdekaan dan yang kedua keberadaan pendidikan Islam. Kondisi setelah kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan menyatakan diri sebagai negara yang berdasar Pancasila dengan demokrasi liberal pada waktu itu. Namun, demokrasi yang diterapkan pada akhirnya hanya menimbulkan permasalahan konflik antar etnis, agama, dan ideologi bagi rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, keadaan bangsa Indonesia berubah secara radikal. Situasi dan kondisi bagai sebuah ganjaran bagi para pahlawan nasional yang umumnya terdiri dari para ulama atau yang dijiwai oleh Islam.
Kemerdekaan membuahkan manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan. Meski baru memproklamirkan kemerdekaan dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah diri terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan. Untuk itu dibentuk Kemitraan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP&K. Dengan bertujuan kemitraan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan diantaranya dengan menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Selain itu juga menetapkan landasan idealnya pada masa Orde Lama. Dengan berbagai peristiwa dapat dijelaskan bahwa landasan ideal pendidikan sebagai berikut. Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tahun 1949 dengan terbentuknya RIS di negara bagian timur dianut sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda. Tanggal 17 Agustus 1950 kembali pada NKRI, landasan ideal pendidikan UUDS RI. Pada tahun 1951, Presiden I.R. Soekarno mengeluarkan dekret kembali ke UUD 1945 dan menetapkan Manifesto Politik RI menjadi haluan negara di bidang pendidikan, ditetapkan Sabta Usaha Tama dan Pancawardana. Pada tahun 1965, setelah G30 SPKI, kembali melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, keberadaan pendidikan Islam. Di antara beberapa peristiwa menjadi tonggak sejarah pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya adalah madrasah dan pesantren yang senantiasa terus berjalan dengan didukung oleh kemampuan dari para pengasuh dan pendukungnya. Bahkan pada tanggal 22 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP mengajarkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran, sekurang-kurangnya diusahakan agar mengajar di musala dan madrasah berjalan terus dan diperbesar. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 27 Desember 1945, BPKNIP menyerahkan agar pendidikan agama di sekolah dilaksanakan secara teratur, seksama, dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Disarankan juga agar madrasah-madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan diberi bantuan material dari pemerintah karena kedua lembaga itu juga merupakan alat dan sumber pendidikan serta mencerdaskan rakyat jelata bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang mulai resmi berdiri tanggal 3 Januari 1946. Lembaga secara inisiatif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang menguasai masalah pendidikan agama. Pendidikan agama diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 Pasal 20, yaitu di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Secara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.
Kementerian Agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, pesantren klasik, yaitu semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. Yang kedua, madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai dengan 20 tahun. Yang ketiga, madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum. Yang keempat, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN, yaitu sekolah dasar negeri 6 tahun di mana perbandingan umum kira-kira 1:2. Yang kelima, suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN. Yang keenam, suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN 6 tahun dengan menambahkan kursus selama 2 tahun yang memberikan latihan keterampilan sederhana. Yang keenam, pendidikan teologi agama tertinggi pada tingkat universitas. Pendidikan agama diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN dimulai dengan 2 fakultas di Jakarta. Pada tahun 1950, ketika kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh wilayah Indonesia, kebijakan mengenai pendidikan Islam semakin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P&K. Hasil dari panitia itu adalah Surat Keputusan Bersama atau SBK yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Isi dari SKB 2 menteri tersebut adalah: pertama, pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat atau SR. Yang kedua, di daerah yang masyarakat agamanya kuat, misal di Sumatera, Kalimantan, dan lainnya, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh kurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 5. Yang ketiga, di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, umum dan kejuruan, diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. Yang keempat, pendidikan agama diberikan kepada siswa minimal 10 orang dalam satu kelas dan terdapat izin dari orang tua atau wali. Yang kelima, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan Menteri Pendidikan Agama ditanggung oleh Departemen Agama. Kaitannya dengan bidang pendidikan agama, Zuhuri dan kawan-kawan menuliskan tentang pernyataan panitia yang mengatakan bahwa hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah, dimulai dari sekolah rakyat kelas 4. Agama disediakan oleh Kementerian Agama, dibayar oleh pemerintah. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk itu harus ada pendidikan guru agama. Pondok pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya, tidak perlu berbahasa Arab. Berdasar ulasan tersebut, maka pendidikan agama dapat diberikan sekolah-sekolah negeri dengan syarat diminta sekurang-kurangnya 10 orang siswa. Pelaksanaan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Agama. Setelah Departemen Agama berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum negeri dan pengurusan sekolah-sekolah agama berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama. Di beberapa lembaga pendidikan madrasah dimasukkan 7 materi pengajaran umum, yaitu membaca dan menulis huruf Latin, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, bahasa Indonesia, dan olahraga.
Upaya lain yang dilakukan Departemen Agama Republik Indonesia yaitu menetapkan masyarakat wajib belajar (MWB) yang diperkenalkan pada tahun 1958 sampai dengan 1959. Tujuan MWB ini diarahkan kepada pengembangan jiwa bangsa, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi, dengan kurikulum yang menyelaraskan 3 perkembangan, yaitu perkembangan otak, hati, dan keterampilan tangan. Masa belajar ditetapkan 8 tahun dengan pertimbangan diharapkan agar anak berusia 15 tahun telah lulus dari MWB sesuai dengan aturan perubahan. Ada satu hal penting yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu perkembangan dan pembinaan madrasah. Mempelajari perkembangan madrasah terkait erat dengan peran Departemen Agama sebagai andalan polis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus dan dari kalangan pengambil kebijakan. Tentunya tidak juga melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan Muhammad Yunus. Dalam hal ini, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur di samping mata pelajaran umum. Dengan pernyataan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Pada tahun 1954, madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah 13.849 dengan rincian madrasah ibtidaiyah 1057 dengan jumlah murid 1.927.777 orang, madrasah tsanawiyah 776 buah dengan murid 87.932 orang, dan madrasah tsanawiyah atas atau aliyah berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang. Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya Pendidikan Guru Agama atau PGA dan Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN yang bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli dalam bidang keagamaan.